Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Mbak Christine, tadi kita baru saja lihat IHSG dibuka memang sedikit menghijau begitu ya, tapi kemudian angkanya tidak atau masih di bawah level 6.000. Pergerakannya menurut Anda untuk hari ini seperti apa? Kalau saya prediksi hari ini memang akan bergerak menguat terbatas dan ada potensi untuk bergerak mix juga. Itu kalau saya lihat untuk hari ini. Karena memang kalau lihat dari semalam, indeks dari S&P juga menguat ya untuk semalam. Jadi kita lihat juga dari 10-year US Treasury yield juga menurun sedikit 5 BPS menjadi 1,35%. Dan The Fed juga akan memperkirakan bahwa kenaikan interest rate akan terjadi di 2023. Dan juga Fed Reserve Chairman Jerome Powell juga mengatakan bahwa central bank akan maintain mereka punya easy monetary policies gitu. Jadi ada sedikit sentimen positif juga di situ. Kalau prediksi Anda bakal tembus 6.000 nggak untuk hari ini, Mbak Christine? Kalau saya lihat sih sepertinya masih berat ya untuk menembus level 6.000 untuk saat ini. Oke, nah ini kalau kita lihat sentimen di dalam negeri sendiri, lonjakan kasus COVID-19 luar biasa sekali. Kemarin bahkan kembali rekor 54.000 kasus baru. Apakah ini kemudian yang benar-benar menekan atau membatasi pergerakan dari IHSG? Iya betul sekali. Jadi kalau saya lihat ya IHSG kan kemarin ditutup melemah 0,55% ya di hari Rabu. Karena kalau saya lihat investor domestik juga masih memperhitungkan juga dari revisi Bank Indonesia yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,8 sampai 4,6% dari yang sebelumnya 4,1 sampai 5,1%. Di mana dengan asumsi penambahan kasus COVID-19 ini menyebabkan di third quarter 2021 nanti GDP kita akan menurun dari yang sebelumnya diekspektasi 4,1% menjadi 3,8%. Dan juga ada kemungkinan yang akan terjadi di mana PPKM darurat ini akan diperpanjang sampai 4 sampai 6 minggu ke depannya untuk membalikan kasus COVID harian yang saat ini meningkat secara signifikan di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau kita bandingkan PPKM sekarang begitu ya dengan mungkin istilahnya PSBB di tahun 2020, pelemahannya sebetulnya tidak sedalam di tahun 2020. Nah, ini daya tahan dari IHSG itu seperti apa sebetulnya untuk tahun ini? Ya kalau kita lihat kalau tahun lalu kan memang kita masih belum dapat memprediksi kan COVID-19 ini seperti apa outcome-nya dan berapa besar dampaknya. Namun kalau sekarang kan kita melihat ini dengan PPKM darurat ini diharapkan adanya short term pain namun untuk untuk long term gain nantinya gitu ketika nanti PPKM emergency di lift up oleh pemerintah gitu. Dan saat ini dengan PPKM darurat dengan sektor-sektor non-esensial yang wajib bekerja dari rumah 100% dan juga penutupan dari mal-mal, ya kita harapkan tidak akan berlangsung secara lama gitu. Jadi Dan untuk kalau tahun ini ya kita ya. juga walaupun mengekspek third quarter adanya sedikit penurunan lagi, namun kita melihat masih adanya improvement gitu dibandingkan tahun lalu. Karena kalau kita lihat dari vaksin juga sudah di roll out dan juga sudah berjalan dengan cukup lancar gitu. Oke, dan kalau kita lihat juga kan Bank Indonesia kemudian juga merevisi target pertumbuhan ekonomi kita, begitu targetnya menjadi turun. Nah, prediksi Anda sendiri seperti apa, Mbak Christine? Ya kalau saya lihat memang di third quarter sepertinya akan ada penurunan, GDP yang lebih lambat untuk bertumbuh dibandingkan dari ekspektasi sebelumnya karena memang di bulan Juli ini kan pergerakan manusia juga lebih terbatas dan kita lihat juga PMI BI Manufacturing juga mereka juga memprediksi bahwa di third quarter 2021 nanti akan adanya sedikit penurunan di mana PMI BI diekspektasi sebesar 49,89%, di mana ini lebih rendah dibandingkan capaian di triwulan sebelumnya gitu. Oke, nah kita sekarang bicarakan soal saham, terutama mungkin kita soroti Bank BRI ya yang akan melakukan rights issue besar-besaran atau jumbo bisa kita katakan seperti itu. Nah ini apa untung ruginya rights issue ini, Mbak Christine?
Ya, rights issue ya, kalau kita lihat sih ini akan memberikan lebih banyak capital ya terhadap bank yang akan melakukan rights issue itu, dan diharapkan nanti akan memperkuat modal dari perusahaan tersebut ke depannya gitu. Tapi tergantung lagi dari sisi investornya melihat ini rights issue-nya di harga berapa, dan ya kalau saya lihat sih sebetulnya rights issue tidak selalu buruk gitu, karena tergantung gitu isunya itu dananya akan digunakan untuk apa. Oke, nah kalau misalnya ini ada investor yang sudah mulai melirik saham dari Bank Rakyat Indonesia, apakah harus mengoleksi dari sekarang atau menurut Anda tunggu dulu nanti setelah rights issue-nya dilakukan? Kalau saya lihat sih saat ini kalau dari harga sahamnya sih sudah turun cukup signifikan ya, jadi boleh membeli secara perlahan-lahan gitu untuk saham BBRI, karena kalau kita lihat ya kita lihatnya itu jangka panjangnya aja lah, karena kan kalau saat ini kalau kita lihat sih sudah turun cukup signifikan sekarang di level 3.750, di mana ini juga sudah menutup gap yang terjadi di November 2020 gitu. Jadi saya lihat ini sudah berada di support dan boleh membeli secara perlahan-lahan untuk saham BBRI. Oke, itu Bank BRI begitu ya yang memang akan rights issue. Tapi selain BRI kan juga Kimia Farma ya juga akan melakukan rights issue. Ini analisis Anda seperti apa Mbak Christine? Untuk Kimia Farma ya kalau saya lihat sih secara fundamental belum terbilang cukup fantastis ya. Jadi menurut saya ini short term trading aja kalau mau. Tapi kalau saya sih lihat mungkin sebaiknya dihindari dulu untuk saat ini. Oke, jadi lebih baik dihindari dulu. Dan kalau kita lihat juga kan ini PPKM darurat ini juga tadi Anda sudah mengatakan bahwa bisa saja diperpanjang, bahkan bisa sampai 4 atau sampai 6 minggu. Menteri Keuangan juga kemarin sudah menganggarkan ada kemungkinan seperti itu, begitu. Nah, seperti apa ini kemudian dampaknya terhadap sektor konsumsi, Mbak Christine? Kalau saya lihat untuk PPKM yang diperpanjang ini berakibat negatif terhadap saham-saham retailer. Kalau saya lihat ya seperti Mitra Adi Perkasa, Ramayana. Jadi saya lihat memang ada sentimen negatif karena harusnya analis harus menurunkan proyeksi keuangan untuk di tahun 2021 dikarenakan PPKM darurat ini. Kalau begitu mungkin terakhir rekomendasi saham untuk dikoleksi hari ini, Mbak Christine? Kalau saya lihat untuk hari ini, saya masih suka saham-saham seperti Agro, Bevin, MPPA, AGI, Antam, Same, SCMA, BMHS. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine atas informasinya dan juga rekomendasi sahamnya tadi. Pemirsa, analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasha.